Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asni Nasution dengan NIM 5042000007, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Lokal 1A. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan sebuah kumpulan kalimat yang berisi tentang suatu kalimat pokok atau kalimat penjelas. Kalimat pokok adalah kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Sedangkan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Paragraf menurut para ahli. 1. Widya Martaya berkata bahwa paragraf adalah karangan yang berbentuk dari satu atau lebih pada suatu kalimat yang saling berkaitan. Kedua, kaidah dan kawan-kawan. Paragraf merupakan inti penuang ide atau gagasan dalam sebuah karangan. Yang ketiga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paragraf yaitu bagian dari suatu bab pada suatu karangan yang di dalamnya mengandung gagasan utama dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Ada juga unsur paragraf itu satu topik dan atau gagasan utama, yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Kedua, kalimat utama, yaitu kalimat yang mengandung gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Yang ketiga, kalimat pendukung, yaitu kalimat yang mengandung gagasan penjelas. Yang keempat, transisi, yaitu sebuah paragraf padu. Kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada juga fungsi paragraf, yaitu 1. Paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar ide-ide seperti isi kalimat dan kalimat penutup dan tulisan yang dibuat oleh si penulis. Yang kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat bentuk tulisan. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang dibuatnya. Ada juga jenis paragraf berdasarkan fungsi. Terbagi menjadi 4, yaitu paragraf pembuka. Dalam sebuah karangan, kecuali karangan ilmiah, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keinginan tahuan si pembaca. Dan yang kedua, paragraf isi. Paragraf berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, ringkasan, dan menyimpulkan kembali hal-hal yang penting dalam suatu karangan. Yang keempat, paragraf penghubung adalah untuk menghubungkan antar paragraf satu ke paragraf yang lain. Ada juga jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Terbagi menjadi 4, yaitu paragraf deduktif, paragraf yang letak inti terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang letak ide utama berada di paragraf akhir. Yang ketiga, paragraf interaktif, yaitu paragraf utama yang berada di tengah paragraf. Yang keempat, paragraf pencampuran, yaitu letak gagasan utama berada di awal dan juga di akhir paragraf. Jenis-jenis paragraf terletak di gagasan isi. Terbagi menjadi 5, yaitu
1. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau penjelasan secara singkat dan padat. Yang kedua, deskripsi paragraf adalah kalimat yang memaparkan isi atau gambaran pada suatu keadaan atau sebuah bentuk tulisan yang seolah-olah si pembaca lihat, didengar, dan dirasakan saat mengalami sebuah peristiwa yang terjadi tersebut. Yang ketiga, paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk agar seseorang tertarik dengan gagasan yang dibuatnya. Yang keempat, paragraf argumentasi. Itu suatu paragraf di mana isinya dapat meyakinkan si pembaca untuk menerima gagasan yang kita buat dalam sebuah karya ilmiah yang ditulis. Yang kelima, paragraf narasi adalah suatu kalimat paragraf di mana isi tersebut merupakan suatu paragraf atau suatu masalah sehingga membuat si pembaca menjadi terhibur. Ada juga syarat-syarat paragraf, yaitu terbagi menjadi 3. 1. Kesatuan atau unity. Yang dimaksud kesatuan yaitu suatu paragraf yang harus dibangun dengan satu pikiran dan menghubungkan pikiran yang satu dengan pikiran lain. Kedua, kepaduan atau koherensi. Itu hubungan antara kompak kalimat bentuk paragraf. Jika kepaduan yang baik dapat menimbulkan hubungan timbal balik, maka kalimat itu dapat mudah dipahami. Yang ketiga, kelengkapan adalah suatu paragraf yang dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat kelompok kalimat. Ada juga ciri-ciri paragraf, yaitu 1. Bertekuk atau letaknya agak kedalaman, ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, kalimat topik adalah dan selebihnya adalah kalimat pengembangan sebagai fungsi penjelas, menguraikan atau menerangkan pikiran utama yang terdapat di dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas dan dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kesimpulan dari materi ini yaitu paragraf tersebut adalah kita bisa menuangkan ide-ide yang kita ingin ungkapkan melalui kalimat tersebut, dan kita juga bisa membuat si pembaca menjadi lebih mengerti tentang gagasan yang kita rangkai sendiri. Sampai di sinilah hasil presentasi saya. Maaf jika saya berbicara terbata-bata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.